Apa itu sifat orang Banjarbaru? Apa nih? Mandiri. Pas saya gini, duit gitu. Betul, ibu nggak salah. Karena memang ibu-ibu matanya mandiri. Ini kan memang duit. Artinya orang sulit untuk mandiri kalau nggak punya duit. Orang Banjarbaru, orang yang paling banyak duitnya. Ngamin kan aja ragu. Orang Banjarbaru, orang yang paling banyak duitnya. Dari mana Ustadz Somad tahu? Bagaimana orang Banjarbaru bisa membelikan asrama untuk mahasiswa di Yaman? Itu kan menunjukkan banyak duit kan? Anak Banjarbaru kalau dia kuliah ke Yaman di tempat Habib Umar bin Hafiz, dia punya asrama. Dari mana? Hebatnya Banjarbaru, punya duit. Hebat nggak hebat? Saya dulu kuliah di Mesir, ngontrak sewa rumah. Naik sewa rumah, datang tuan rumah Abdul Somad, ya sewa rumah naik. Saya bilang kalau sewa rumah naik berarti saya harus pindah ke rumah yang lebih jelek lagi. Kenapa kamu nggak bisa bayar? Karena kami krisis moneter, nggak ada uang. Tapi anak Banjarbaru betapa enaknya kuliah, punya asrama. Itu asrama akan didiami calon guru-guru, pendidik-pendidik yang akan pulang nanti ke Banjarbaru membina agama Islam, para habaib, alim ulama. Mereka yang akan mewariskan Islam ke anak cucu kita sampai hari kiamat. Pahalanya tetap mengalir kepada bapak wali kota, wakil wali kota, sekda, forkompinda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak kepala. Makanya beruntung punya pemimpin yang cerdas. Al-Qayyis, siapa itu yang cerdas? Mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, yang dia pikirkan adalah apa setelah mati. Banyak pemimpin ini sekarang dia pikirkan, yang dia pikirkan adalah apa setelah pensiun. Gimana Pak persiapannya pensiun? Alhamdulillah rumah kos-kosan saya sudah 100 pintu. Banyak, baru pintunya aja Pak Ustaz. Tapi ternyata mereka tidak berpikir seperti itu. Yang mereka pikirkan bukan pensiun mereka. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana anak-anak Banjarbaru nasibnya tidak seperti Abdul Somad yang kuliah dulu ke luar negeri, ngontrak, nyewa rumah, diusir. Tapi anak-anak Banjarbaru belajar di Yaman, adem, ayem, tentram karena punya asrama. Yang di Mesir masih kasihan, belum dapat juga. Insya Allah. Dari mana duitnya datang? Mereka yakin dan percaya yang dipakai untuk agama Allah, yang dipakai untuk penuntut ilmu, pasti akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah bagi Allah mengganti itu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Investasi akhirat kekal abadi, lapang makam mereka, terang kubur mereka. Adapun pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, habis jabatan 2 periode belum sampai datang KPK, selesai. Tapi kalau cerdas, berpikir bagaimana investasi sumber daya manusia. Inilah kekayaan yang tidak ada bandingannya. Inilah kekayaan. Asramanya sudah ada, beasiswanya ada, tidak juga mau mengirimkan anak-anaknya sekolah agama. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ada orang dari daerah lain, kenapa anakmu tidak sekolah ke Mesir, tidak sekolah ke Tarim Hadramaut? Karena nggak ada asrama, nggak tahu mau tidur di mana. Tapi orang Banjarbaru, satu sisi menjadi orang Banjarbaru punya kelebihan keutamaan, tapi menjadi orang Banjarbaru juga punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap menjadi orang Banjarbaru? Yang nggak siap silakan urus surat pindah malam ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mandiri. Bagaimana dia bisa mandiri? Antada'a warasataka aghnia, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mampu secara finansial, ekonominya mapan. Khairun, lebih baik
min antada'ahum, daripada kau tinggalkan mereka alatan, miskin, susah, melarat, yatakaffafuna 'alan nas, mengemis, meminta-minta kepada orang banyak. Kalau saya bicara di satu daerah karena tambangnya banyak, batu baranya banyak, emasnya banyak, nikelnya banyak, aluminiumnya banyak, nggak ada gunanya bicara masalah kemandirian karena banyak sumber daya alam. Tapi di Banjarbaru yang tidak ada sumber daya alam tapi ekonomi bisa tinggi, tentulah karena dididik dengan mandiri itu artinya mandi sendiri. Sekarang banyak orang hidupnya tidak mandiri, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Islam mengajarkan al-yadul ulya, tangan di atas, khairum minal yadis sufla, lebih baik dari tangan di bawah. Saya ditanya nih sama adik-adik mahasiswa, Ustaz Somad, gimana caranya supaya kita kuliah nggak pacaran? Simple aja bro. Gimana caranya? Jangan minta uang sama orang tua. Insya Allah nggak akan ada anak gadis yang mau sama kau jalan. Betul nggak? Iyalah, mereka mau jalan, makan mie ayam, makan bakso, ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam sungsang. Orang duit kau banyak. Coba kalau tak ada duit, mana bergerak? Itu knalpot nggak berasap. Ada uang abang sayang, tak ada uang, oh itu udah jelas. Oleh sebab itu maka saya dulu kuliah di Mesir 4 tahun, nggak pernah sekalipun saya minta kirim uang. Oh iyalah, orang tua Pak Ustadz fakir miskin. Enggak. Orang tua saya nggak miskin juga nggak kaya, kebun sawit 2-3 batang untuk 7 keturunan ada insya Allah. Tapi nggak pernah saya minta kirim. Saya dulu dengan Ustadz Hatta sama-sama kami kerja di Saudi Arabia, sambil haji sambil kerja untuk biaya kuliah. Kami dididik menjadi mahasiswa-mahasiswa yang mandiri, bukan minta. Ini sekarang banyak nih anak-anak muda gaya luar biasa. Tanggal 1, tanggal 2 pakai motor, tanggal 29 sakaratul maut. Gimana umat ini akan maju? Gimana bangsa ini akan hebat kalau tidak bisa mengelola alam dengan baik? Kita ini adalah negeri yang kaya raya. Tongkat dan batu jadi tanaman, batunya saja bisa dimakan. Berapa banyak orang kita makan batu gilingan. Pisau potong rujak habis tipis. Makanya lidah kita fasih-fasih bahasa Arab. Batu dimakan, pisau dimakan. Kayunya campakkan ke belakang, gak perlu dilihat, besok pagi bertunas. Tumbuh, ikannya luar biasa. Oleh sebab itu kalau sampai negeri ini jatuh miskin, itu pastilah karena kita tidak mengelola dengan baik. Ingat apa pesan Sayyidina Ali? Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Orang akan menjual akidahnya dengan baju kaos. Orang akan menjual keyakinannya dengan beras. Orang akan jual imannya dengan mie instan. Tapi insya Allah masyarakat Banjarbaru sampai hari kiamat sekali la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana mungkin mengumpulkan orang seramai sebanyak ini kalau tidak ekonominya mapan? Bagaimana mungkin bisa ada layar 2 kalau tidak ekonominya mapan? Di beberapa tempat saya ceramah, bukan main karpetnya mantap, rupanya karpet basah. Tapi hari ini, padahal tadi hujan, bisa tenang, adem ayem, sound sistemnya menggelegar. Ini menunjukkan ekonominya mapan. Mudah-mudahan ini menyebar kepada seluruh masyarakat dan kita mati dalam keadaan istiqomah dan husnul khotimah. Jadi saya mulai ceramah jam 8, sekarang jam 9 lewat 10, sudah 70 menit kita bersama. Ini sudah keluar dari kode etik karena biasa saya ceramah 600 ml. Masya Allah, tabarakallah. Di mana-mana yang namanya ulang tahun itu adalah syukuran, mensyukuri nikmat 21 tahun Kabupaten Banjarbaru. Saya mau ngetes, masih ingat nggak ini kota apa kabupaten? Menikmati syukurnya Allah berikan kota 21 tahun dalam keadaan aman, damai, tentram, tidak ada konflik, tidak ada musibah, tidak ada malapetaka bencana. Mudah-mudahan sampai hari kiamat negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jangan lupa itu. Jangan sampai kalau ada yang silap, salah, keliru, diam. La ta'murun bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak lakukan itu, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir Allah turunkan hukuman, Allah turunkan bencana, Allah turunkan musibah karena kamu diam. Saat orang buat dosa, kamu diam. Saat orang buat maksiat, kamu diam. Kamu berpikir yang penting anak saya selamat, rumah saya selamat, keluarga saya selamat, masalah orang lain bukan urusan saya. Maka saat itu Allah akan turunkan hukuman. Ketika hukuman sudah turun, kamu pun akan berdoa, memanjatkan doa, mengangkat tangan, ya Rab, ya Rab. Fala yustajabu lakum. Doa kamu tidak dikabulkan Allah karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh sebab itu nanti kalau ada tablik akbar dengan Ustadz Das'an Latif, ada tablik akbar dengan Ustadz Habib Syekh, ada tablik akbar dengan Tuan Guru, itu semua dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Adapun karena panas, karena lelah, karena capek, jangan khawatir. Tenda-tenda sudah disiapkan. Itu tenda palang merah, siap. Itu mobil ambulan, mana tahu ada yang sakit sakaratul maut, apa siap. Tapi insya Allah aman, damai, tentram. Lokasi kita sekarang sedang berada di depan balai kota. Benderanya, Masya Allah, tabarakallah. Rupanya ada foto saya di belakang sama Tuan Guru. Besar pula foto saya dari Pak Wali lagi. Itu cara membahagiakan hati tamu. Orang Banjarbaru ingin menyenangkan hati Ustaz Abdul Somad, jadi dibuat gambarnya besar walaupun orangnya kecil. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang pada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau kita sayang pada saudara kita, ada yang lebih hebat lagi, sayang pada diri sendiri, ada yang lebih mulia lagi, sayang pada saudara kita. Malam ini kita sedang mengungkapkan kita sayang, kita senang, kita bahagia, tapi kebahagiaan kita bukan dengan melompat-lompat, tarik-tarik rambut, itu orang gila, orang stres. Kebahagiaan kita bukan dengan mabuk sampai pagi, mengenang 21 tahun Banjarbaru, mari kita sakau bersama. Bukan begitu cara orang yang religius. Caranya adalah dengan solawat, caranya dengan mendengarkan bacaan Quran, caranya dengan berzikir, caranya dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ini kita jaga, ulang tahun yang ke-22, 23, 24, sampai anak cucu kita nanti akan terus menerus dan pahalanya akan mengalir ke kita insyaallah. Amin. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain yang melakukannya, anak cucu keturunannya di masa akan datang terus, maka akan mengalir pahalanya. Hari ini yang datang ini ada yang masih kelas 6 SD. Tahun 2030 dia sudah selesai S1, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Hari ini dia datang ulang tahun Banjarbaru ke-21, dia kelas 6 SD. Ulang tahun Banjarbaru yang ke-31, dia sudah selesai S1. Saat itu dia akan ikut CPNS menjadi pegawai Pemda BUMN. Dia menjadi seorang entrepreneur, pengusaha sejati. Dia akan menjadi businessman. Dia ingat dulu 10 tahun yang lalu ulang tahun Banjarbaru dengan pengajian. Dia datang menemui wali kota. Wali kota 2031 nggak tahu entah siapa. Yang sekarang udah habis 2 periode. Hah? Belum habis? Masih 1? Oh, berarti Bapak mau 2? Saya mancing aja ya sebenarnya. Lalu kemudian itu tadi bisa dipotong videonya. Lalu kemudian mereka melihat, kenapa ada perubahan ini? Dulu 10 tahun yang lalu ulang tahun Banjarbaru bukan begini caranya. Bukan dengan lagu maksiat, bukan dengan mabuk, bukan dengan joget-joget. Dulu 10 tahun yang lalu mengundang ustadz, berzikir, ada hadrah, ada solawat. Dia ingat itu.
Mudah-mudahan mereka yang hari ini hadir tetap menjaga sampai hari kiamat. Setiap ulang tahun Banjarbaru buat lagi acara. Setiap Banjarbaru buat lagi acara. Tahun 2040 ada yang menelpon ke Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustaz Abdul Somad? Betul. Ustaz masih hidup? Iya. Kami dari Banjarbaru Ustaz. Acara apa? Ulang tahun Banjarbaru yang ke-41. Waktu itu umur saya udah 63. Wah, udah nggak kuat tabligh akbar lagi. Saya tetap datang juga kemari, duduk di kursi, megang tongkat. Assalamualaikum. Dulu 20 tahun yang lalu saya ceramah di sini di depan balai kota. Balai kotanya masih tetap balai kota. Sebagian bapak-bapak, oh udah banyak yang meninggal udah. Aduh, sedih. Yang di liang lahat. Kalian semua udah di liang lahat semua. Untuk yang dulu waktu tahun 2020 saya di sini, mereka yang sudah mendahului kita, Al-Fatihah. Saya kirim. Kalian semua mendapatkan kiriman. Terima kasih Ustaz Somad. Lalu saya bilang, ya sama-sama. Kalian semua sudah dimakan cacing tanah, Pak. Saya belum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini bukan lama, Pak. Hidup ini sejenak, sekejap saja. Seperti orang dalam keadaan musafir perjalanan panjang, tiba-tiba kepanasan terik matahari, bernaung di bawah pohon rindang, menunggu hari redup. Ketika matahari condong, maka akan berlalu berjalan. Kita semua akan mati. Ustaz mati apa enggak? Aduh, teganya. Maunya tadi pas saya bilang, Ustaz mati enggak? Jangan Ustaz, gitulah. Semua kita akan mati, Pak. Kira-kira kalau Ustaz Somad mati, kain kafannya dari kain sasirangan atau kain putih? Kain putih. Peci kesayangan tinggal. Baju dari Kalimantan Selatan, dari Banjarbaru tinggal. Sorban kesayangan tinggal. Tinggal. Mikrofon. Walaupun Ustaz nggak ada mati bawa mikrofon. Tinggal. Yang kau bawa mana? Kalau pernah dulu engkau beramal soleh sesuai dengan kemampuan masing-masing. Anak-anakku, adik-adikku, dengan hadrahmu kau sudah beramal soleh. Dengan kau pukul hadrah, generasi akan datang. Seriuskan hadrah ini, buat rekaman bagus-bagus, upload ke Instagram, masukkan ke YouTube. Nanti saya bantu iklannya. Persen nggak ada. Nanti kita iklankan. Saya pun nanti nyumbang beberapa lagu. Ya Habibal. Enggak usah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian beramal dengan seni, dengan suara kalian yang bagus-bagus, sehingga anak-anak yang punya bakat seni dia ikut jejak kalian. Sebagaimana kalian mengikut jejak Habib Syekh. Habib Syekh menjadi panutan dalam masalah seni solawat hadrah, maka kalian pun 20 tahun akan datang menjadi panutan di Kalimantan Selatan, insyaallah. Sesuai dengan bakat kita masing-masing. Bapak-bapak polisi, beramallah dengan pistolmu, Pak. Mumpung pelurunya masih ada. Beramal, Pak. Bangga nggak Bapak Ibu melihat polisi dan tentara hadir tabligh akbar malam ini? Saya terus terang bangga. Udah diambil fotonya? Ambil. Tabligh akbar Ustaz Somad dihadiri oleh polisi dan tentara dan lanut dan lanal dan lain-lainnya. Hadir semua, biar berkurang orang yang membuli-buli saya. Sesuai dengan bakat, kemampuan, jabatan yang kau miliki. Ada yang berdakwah dengan baca kitabnya, ulama-ulama kita. Ada yang berdakwah dengan tanda tangannya, kekuasaannya. Ada yang berdakwah dengan suaranya. Ada yang berdakwah. Ibu-ibu tidak berdakwah dengan ceramahnya, tapi dengan kelembutan hatinya. Bang, sholat ya bang. Nampaknya abang sudah mau mati. Memang lembut, Bu, tapi menyentuh. Abang kalau nggak sholat, nanti abang mati, aku nak kawin sama Bronis. Apa? Mati dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad. Inti ceramah Abdul Somad malam ini adalah ciri masyarakat Banjarbaru ada 5. Nanti kalau ada yang nanya, apa tadi ceramah Abdul Somad?
ciri masyarakat Banjarbaru ada 5. Loh, kok bisa dia tahu, kita aja nggak tahu? Itu kan bahan kita semua untuk mengingatkan kita, wahai bupati-bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia, kalau kalian nggak punya slogan, tirulah yang sudah ada di Banjarbaru ini. Semuanya dapat, agamanya dapat, adatnya dapat, NKRI-nya dapat, lingkungannya dapat, ekonomi mandirinya dapat, semuanya, segala aspek dapat. Kalau kalian malu niru, robah, edit dikit-dikit aja. Datang studi banding kemari. Kalau mau tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat ulang tahun, begini caranya: kumpulkan masyarakat, buat tablik akbar, hadirkan hadroh. Kalau kalian belum punya grup hadroh, datang ke Banjarbaru, latihan sama grup hadroh. Raudhatun Nasyiin. Masya Allah, tabarakallah, rasanya sudah habis sudah. Kalau kalian mau tahu cara buat acara, gimana supaya acaranya ramai, meriah, supaya nampak ustadznya putih, buat lampunya terang-terang. Oleh sebab itu, supaya suaranya lantang, menggelegar, tanya Banjarbaru, berapa ribu ini sound systemnya? Supaya nggak kepanasan, tanya Banjarbaru, gimana masang kipas angin yang besar pakai air? Gimana supaya Ustaz Somad tenang ceramah, tidak dikejar-kejar jamaah? Cara belajar ke Banjarbaru, gimana cara masang ini besi keliling? Makanya tenang. Di tempat lain Ustaz Abdul Somad nggak tenang ceramah, jamaahnya datang ke samping. Ustaz, ya tenang ya, tenang sebentar ya. Di Banjarbaru, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena orang Banjarbaru sudah terbiasa mengatur, memanage orang ramai. Sudah terbiasa mengatur orang banyak di beberapa tempat kelagapan panitia. Disangkanya, alah paling-paling kalau Abdul Somad ceramah jamaah cuma 3 sop. Ya nggak tahu, dia sangka kita ustadz kaleng-kaleng. Mulai sombongnya datang, mulai angkuhnya datang. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya qal habbatin min khardalin min kibrin, kalau ada sombong sebesar biji sawi. Jangan pernah sombong. Itu bahayanya kalau orang terlalu lama tinggi di atas, terlalu hebat, terlalu di atas karpet merah, terlalu diagungkan, lama-lama jadi Fir'aun. Itu makanya saya nggak boleh terlalu lama-lama di atas. Ini sebentar lagi turun ke bawah. Dimulai jam 8, sekarang jam 9.20, 80 menit kita bersama, tapi insya Allah 80 menit itu bernilai amal soleh. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al Banjarbaru baldatan thayyibatan. Jadikan Banjarbaru negeri yang aman, tentram, baik, sempurna ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Banjarbaru ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke Banjarbaru ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke Banjarbaru ya Allah. Wa in kana mu'siran, kalau rezeki kami masih sulit, susah dan payah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan generasi milenial, anak-anak muda kami, anak-anak yang soleh dan solihah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. 20 tahun akan datang mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Saat itu kami sudah mati dimakan cacing tanah, tapi kami tetap bahagia karena mereka berdoa di tengah malam, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah mahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga anak muda kami dari segala perbuatan dosa dan maksiat.
Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Ya Allah, tolonglah jaga Banjarbaru dari malapetaka, bencana, narkoba, zina, homoseksual, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, kami ini lemah, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika, beri kami naungan di bawah singgasana arasmu yauma la zilla illa zilluk, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Engkau ya Allah. Allah majma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Di dunia ini kami tak bersama dengan Datu Kelampayan, di dunia ini kami tidak dekat dengan Tuan Guru Ijai, tapi kami ingin saat mati nanti kami bersama dengan mereka dalam surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Segala puja-puji hanya milik Engkau, kami ini hamba yang lemah. Allahumma akrimna wa la tuhidna, muliakan kami, jangan hinakan kami. Wa'tina wa la tahrimna, beri kami nikmat kurniamu, jangan sampai kami luput dari segala rahmatmu ya Allah. Allahumma arhamna, rahmati kami. Allahumma hdina, beri kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain hidayah melalui kami. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami penyebab sampainya hidayah kepada saudara-saudara kami ya Allah. Adapun musuh-musuh, orang yang jahat, orang yang mengejek, mengolok-olok, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun, berikan mereka hidayah, mereka berbuat salah karena mereka tak tahu ya Allah. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, berikan kami jalan yang lurus, jalan yang pernah Kau berikan kepada para nabi, para siddiqin, orang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang-orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waj'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kapolres, Bapak